Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dr. Aji Pramudito, spesialis obstetri dan ginekologi di slide di usia 9 bulan. Nah, kalau sudah menonton di usia 9 bulan ini, selamat buat moms dan bunda yang sudah masuk di usia 9 bulan. Usia 9 bulan ini kalau kita masukkan ke usia mingguan ya, itu adalah 36 minggu sampai dengan 40 minggu. Jadi kalau sudah di area range itu udah masuk 9 bulan. Jangan lebih dari 41 minggu ya, Mams. Jadi kalau udah 41 minggu harus sudah dilahirkan. Jadi kita range amannya antara 36 sampai 40 minggu. Setelah itu kalau bisa sudah lahiran. Oke. Sekarang kita akan bahas seperti biasa, yaitu apa yang terjadi pada janin dan pada ibu. Oke, langsung ke slide selanjutnya. Nah, yang terjadi pada janin apa nih bulan ke-9 ya? Yang pertama adalah pada minggu ke-37, janin sudah matang. Jadi, melahirkan tuh sebaiknya di atas 37 minggu. Bukan, walaupun 36 sudah masuk 9 bulan, tapi 37 minggu adalah batas janin dikatakan sudah matang. Kalau di bawah di 36 minggu itu disebut sebagai viable. Viable itu bisa dilahirkan kalau ada sesuatu yang mendesak harus dilahirkan. Kalau 37 minggu berarti sudah matang dan secara klinis sudah dapat bertahan hidup di luar rahim. 2. Penambahan berat janin akan terus terjadi antara 2,5 sampai 4 kilo sampai saat lahir. Jadi memang di fase ini itu dari 2,5 kilo bisa sampai 4 kilo bisa itu, atau bisa sampai 3 kilo. Jadi ini fase-fase penambahan janin yang cepat ya di usia 9 bulan. 3. Janin memiliki lebih dari 70 refleks yang melindungi janin saat lahir nanti ya. Jadi saat lahir nanti kan harus menangis dan sebagainya, itu ada sudah terbentuk refleksnya 70 refleks ini. Kemudian yang keempat adalah janin bertahan hidup di luar dan janin dapat menghisap atau menghirup cairan amnion, berkemih dan tidur. Nah, maka dari itu harus dipastikan nanti pada saat USG air ketubannya jernih atau tidak gitu. 5. Wajah janin sudah lengkap ya, bulu mata pun sudah tumbuh dan leher sudah lebih tebal sehingga dapat menopang kepala. Yang keenam, pada minggu-minggu ini denyut jantung janin agak turun lagi nih antara 120 sampai 160 normalnya. Jadi kalau di usia prematur memang agak lebih tinggi ya, 100 di atas ini, range ini, tapi kalau sudah masuk 9 bulan dia akan denyut jantung bayi akan turun antara 120 sampai 160. Biasanya nanti yang ngecek petugas kesehatan ini, Mams. Oke, sekarang kita lihat kalau Mams atau Bunda semua melakukan pemeriksaan USG di usia 9 bulan, seperti apa bentuknya. Jadi walaupun tidak bisa kelihatan jelas, tapi kita lihat gambarannya saja ya, Mams, seperti ini. Nah, bisa dilihat ya. Ini gambarannya. Oke, kalau sudah besar, ini adalah air ketuban, ini ari-ari ini. Tali pusatnya seperti ini udah penuh nih, ruangannya udah full. Ini jari-jari tangannya, tuh. Kemudian ini badannya, tulang punggungnya. Ini adalah gerak-gerak terus dedeknya ini. Ya, ini kepalanya sudah turun ya. Kalau kita lihat lagi, nah ini mata, hidung ya, kemudian dagu, ini plasenta, ini sudah area untuk melahirkan. Sulit kan dilihat ya karena memang kalau udah 9 bulan depannya udah besar ya. Jadi kalau mau di 4D mau di USG biasanya yang paham nanti petugas kesehatannya nanti bisa jelaskan atau tanya lebih detail ke yang pada saat diperiksa. Tapi gambarnya seperti ini. Kan berarti Mam semudah sudah lihat tuh dari bulan bulan awal ya sampai dengan sekarang udah lihat. Yang jelas kan berarti di 5 bulan pertama yang jelas. Begitu 6 bulan ke atas kita sudah hitungannya per bagian seperti ini, Mams atau Bunda. Oke, sekarang kita coba USG yang lain nih. Ini 4D, jadi kalau mau 4D di usia 9 bisa nggak? Bisa di usia 9 bulan. Kalau pas kelihatan wajahnya seperti ini. Hidung, bibir, atas bawah, tangannya kayak begini dedeknya. Ya, ini matanya. Tapi memang kurang begitu jelas banget, lebih jelas di usia 6 bulan kan? Sampai 7 bulan atau 5 bulan kan. Jadi memang kalau mau USG 4D, the bestnya memang di usia 5, 6, 7 bulan itu. Begitu naik sedikit, dia udah mulai sempit nih, ruangannya sempit, hanya kelihatan seperbagian. Ini udah mepet ya. Jadi memang kalau 9 bulan di 4D seperti ini bentuknya. Hidungnya, bibir, tangan, mata, dagu, seperti itu. Nggak bisa full. Oke. Sekarang kita masuk ke slide berikutnya, yaitu apa yang terjadi pada ibu. Yuk. Nah, ini perubahan pada ibu apa saja? Yang pertama adalah pernafasan terasa lebih nyaman. Jadi
kayak lebih plong sedikit. Kenapa? Karena posisi janin akan lebih masuk ke dalam pelvis itu rongga panggul di bawah, sehingga mengurangi tekanan pada diafragma. Diafragma itu dada, batas antara dada dengan perut dan iga, sehingga pernafasan lebih mudah dilakukan. Jadi karena kepala sudah mulai turun, ya, kepala sudah turun ke panggul, berarti kan yang di atas ini akan agak turun, mams. Udah. Jadi ketika itu terjadi, maka rongga dadanya akan lebih plong. Nah, sehingga nafasnya akan lebih enak lagi nih. Saya nafasnya udah mulai enak lagi. Bukan karena udah adaptasi, tapi memang bayinya sudah turun. Itu untuk pada bayi-bayi yang turun sudah masuk panggul, seperti itu rasanya. Kemudian nomor 2 adalah penambahan waktu istirahat ibu. Hal dilakukan untuk mempersiapkan energi saat persalinan. Ini maksudnya kalau bisa lebih sering istirahat kalau udah fase-fase ini. Yang ketiga, nesting instinct. Maksudnya apa? Yang ketiga adalah nesting instinct. Maksudnya apa? Ibu cenderung senang membersihkan lingkungan rumah untuk mempersiapkan kelahiran bayi. Ya, namanya senang ya menyambut si kecil, buah hati. Biasanya sering nih, mulai sering-sering bersih-bersih itu secara naluri seperti itu, Mams. 4. Rasa nyeri pada daerah perut hingga pinggang. Jadi mulai sakit nih, pinggangnya mulai nyeri banget ya. Nyeri terutama daerah pinggang bawah dan daerah jalan lahir tuh rasanya kok sakit ya, rasanya kayak tegang. Nah, itu lumrah ya pada usia 9 bulan, normal pada usia 9 bulan maksudnya lumrah itu. Perubahan emosional nomor 5 ya, dalam menyambut kelahiran terjadi perubahan emosi pada ibu, apa tuh? Campur perasaan khawatir dan bersemangat. Jadi antara worry ya, khawatir gimana nanti lahirannya, apakah bisa lahiran spontan atau tidak. Dan di samping itu juga dia sudah bersemangat nih menyambut sang buah hati. Nah, nanti di slide terakhir, di slide-slide setelah ini kita akan lebih ulas tuh bagaimana mempersiapkan persalinan atau mempersiapkan buah hati ini agar cemasnya turun tuh nanti kita akan bahas di sana ya. Ini kita akan secara spesifik bulan per bulannya dulu. Yang keenam adalah kontraksi uterus ya. Jadi kontraksi rahim atau uterus tetap aktif dan dapat membantu memperkuat kontraksi dengan membantu persalinan. Jadi semakin kuat kontraksinya, nah, itu malah di usia 9 bulan sangat diharapkan, jadi cepat lahir. Jelas ya, jadi semakin kencang kontraksinya, baru, nah itu berarti tanda dia mau segera melahirkan. Tapi tidak hanya kontraksi tok, jadi dia harus ada namanya yang teratur kontraksinya, kuat, kemudian disertai dengan lendir darah, dan lain sebagainya. Oke, kalau seperti itu langsung ke pusat kesehatan. Nah, sekarang tipsnya apa nih untuk ibu hamil nih di usia 9 bulan nih tipsnya 36 sampai 40 minggu. Tipsnya adalah yang pertama, membaca kembali halaman-halaman di awal buku ini tentang tanda-tanda persalinan ya. Di slide awal kan ada, sama nanti di lainnya diperdalam lagi setelah slide-slide ini. Kegawatan dalam persalinan itu apa aja ya? Tanda-tanda persalinan apa, kegawatannya apa. 2. Kontrol kali ini tuh ke kesehatan sudah 4 kali sebulan. Jadi seminggu 1 kali untuk mengetahui perkembangan bayi ya. Yang kedua juga perkembangan ari-ari ya, apakah ari-arinya masih oke atau tidak, atau kata sudah tua ari-arinya, sudah pengapuran atau tidak tuh di situ. Dan yang ketiga adalah air ketubannya bagaimana, air ketubannya masih jernih, masih banyak atau tidak, harus ya Mams, jadi harus seminggu sekali ya dipastikan ya. Oke, nomor 3 adalah lebih waspada untuk gerakan bayi dan mengisi tabel gerakan bayi. Nah ini dia, jadi harus lebih aware di usia 9 bulan ini untuk gerakan bayinya, harus lebih aware ya, karena sudah besar bayinya, sudah kuat untuk melakukan sesuatu bayinya. Namanya sesuatu yang tidak kita inginkan itu kan kita harus bisa mencegah sedini mungkin, sehingga gerakan bayi itu penting ya Mas. Gerakan bayi itu prinsipnya habis makan lidahnya geraknya aktif gitu. Kalau gerakannya agak melambat dan kira-kira Mams biasanya merasakan gerakan yang sering kemudian dia gerakannya kok lambat ya, jangan ragu-ragu ke pusat kesehatan langsung jam berapapun itu, mau jam 1 malam, jam 2 malam. Kenapa? Mams yang bisa merasakan gerakannya melemah dan sebagainya, itu jangan ditunda besok saya ke rumah sakit, atau besok saya ke poliklinik, jangan ya, harus saat itu juga di usia 9 bulan ini, karena waspada sekali, istilahnya siaga 1 tuh ya sekarang ini 9 bulan ini ya. Oke, jadi kalau bisa, kalau stabil gerakan bayinya kok agak berkurang, langsung aja daripada
berpikir dia kenapa dan sebagainya, langsung aja ke pusat kesehatan. Oke. Nomor 4 adalah melakukan kegiatan yang mempermudah terjadinya persalinan dengan cara alami. Maksudnya mempermudah gerakan-gerakan yang biar bisa mempercepat persalinan. Apa saja itu? 1. Aktivitas fisiknya itu apa? Berolahraga seperti jalan, membersihkan rumah, ya. Itu dapat membantu penurunan kepala bayi ke pelvis atau panggul dan mempercepat melebarnya leher rahim serviks itu. 2. Stimulasi puting. Jadi stimulasi puting ini merangsang pelepasan oksitosin, hormon dalam tubuh mams dan bunda, sehingga merangsang kontraksi uterus. Ya. Yang ketiga, berhubungan seksual. Memang sperma mendorong prostaglandin yang membantu relaksasi otot polos, di mana apabila ejakulasi terdapat sperma di serviks akan mengakibatkan serviks berdilatasi dan melunak. Maksudnya kalau berhubungan itu, dia akan mempercepat proses terjadinya persalinan. Tapi memang silahkan itu kalau mau berhubungan, intinya di usia 9 bulan. Oke, demikianlah tadi serangkaian bulan 1 sampai dengan bulan 9. Sudah lengkap ya Mams, per bulannya sudah ada semua. Pada prinsipnya ini karena ini slide akhir di tips 9 bulan ini, ya, karena habis ini masuknya ke slide-nya berbeda lagi, mengenai masalah-masalah kehamilan. Nah ini kan, berarti sudah masuk slide-nya berbeda. Jadi di usia 9 bulan lah usia trimester ketiga yang terakhir. Itu jangan sampai lebih dari 41 atau 42 minggu ya Mam. Jadi kalau sudah 40 minggu sebaiknya misalnya ya diperiksa sudah bagus semua, dan kalau bisa sih di bawah 41 minggu sudah lahir. Kalau belum ya biasanya nanti tugas kesehatan atau dokter biasanya akan melakukan untuk edukasi untuk dilakukan melahirkan atau terminasi kehamilan, bisa menggunakan pacuan atau bisa menggunakan sesar tergantung indikasinya. Pada prinsipnya kan kita ingin ibu sehat, bayi sehat ya Mam. Jadi jangan terlalu memaksa untuk lahiran A, lahiran B. Yang penting itu kalau memang bisa lahiran spontan ya spontan, kalau memang harus sesar ya sesar. Misalnya ternyata posisinya melintang, ya melintang kan tidak bisa lahiran spontan, pasti sesar gitu loh Mams. Atau panggulnya sempit ya sudah. Kalau dibilang panggulnya sempit dan memang diperiksa panggulnya sempit ya sudah gitu. Jangan terlalu dipaksakan untuk lahiran spontan, kan sudah 9 bulan juga. Jadi indikasi-indikasi untuk lahiran spontan atau sesar itu dipilihkan oleh nanti petugas dokternya ya Mam. Jadi pastikan konsultasi ke dokter dengan seksama, pilihan terbaik untuk melakukan persalinan dengan cara apa. Oke, demikianlah rangkaian 9 bulan ini. Semoga 1-9 bulan ini bermanfaat untuk Mam semua dan Bunda semua. Kita akan masuk ke materi-materi yang lain lebih mendalam tentang kondisi-kondisi kehamilan, kemudian mengatasi masalah-masalah kehamilan, seperti nanti ada sering ngidam tuh gimana, terus buang air kecil terus tuh bagaimana, sembelit bagaimana, terus anemia tuh nanti bagaimana, terus kegawatan dalam persalinan tuh bagaimana, kemudian mempersiapkan cara persalinan tuh bagaimana sehingga mengurangi rasa cemas bagaimana, akan ada di slide-slide setelah ini. Oke, sampai jumpa Mams di slide selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.